Selamat datang. Di video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengatur Acer Chromebook Spin 713 Anda. Jadi, pada layar pertama, kita bisa memilih bahasa dan bahasa input yang juga sangat penting, jadi jangan langsung melewatinya. Dan kita juga bisa mengaktifkan beberapa fitur aksesibilitas sebelum kita mulai. Jadi, pertama-tama, saya ingin Anda pergi ke menu bahasa di sini. Nah, bahkan jika ini adalah bahasa yang Anda inginkan, sistem Anda ingin menjadi tetap periksa metode input Anda. Dan tentu saja, jika Anda lebih suka menggunakan bahasa yang berbeda dari yang ada di sini, Anda dapat memperluas daftar dan memilih bahasa dari daftar tersebut. Sekarang, untuk metode input, pilih metode input yang tepat untuk Anda. Klik OK. Jika Anda ingin sedemikian mengatur beberapa fitur aksesibilitas, buka aksesibilitas dan aktifkan fitur aksesibilitas yang Anda perlukan. Kemudian klik OK untuk menerapkan dan mari kita mulai. Langkah pertama adalah terhubung ke jaringan Wi-Fi. Jadi pilih jaringan Wi-Fi Anda dari daftar dan masukkan kata sandinya. Setelah Anda memasukkan kata sandi, mari kita klik berikutnya. Kemudian mari kita pilih, bagaimana kita ingin menggunakan Chromebook kita. Jadi jika ini adalah perangkat pribadi Anda, pilih opsi pertama. Nah, opsi pertama akan cocok untuk kebanyakan orang, tapi jika Anda ingin mengatur perangkat untuk anak, Anda bisa memilih yang kedua, dan jika ini adalah milik organisasi Anda bisa memilih untuk bekerja. Oke, mari kita pilih penggunaan pribadi. Klik berikutnya, lalu kita harus menunggu sampai perangkat memeriksa pembaruan yang tersedia. Kemudian, kemungkinan besar perangkat akan mulai menginstal pembaruan terbaru. Saya sarankan, menunggu sampai kita mendapat opsi untuk melewat pembaruan dan biarkan saja diunduh di latar belakang saat kita melanjutkan proses pengaturan. Jadi mari kita pilih lewati dan ingatkan saya nanti, lalu setelah itu klik berikutnya. Setelah itu kita harus masuk ke akun Google kita, jadi masukkan email atau nomor telepon akun Google yang ingin kamu gunakan di MacBook-mu. Setelah itu tekan Enter. Setelah itu, kita harus mengetikkan kembali kata sandi akun Google pribadi kita. Setelah kita berhasil diarahkan ke halaman berikutnya. Selanjutnya, kita harus menyesuaikan persetujuan kita. Jadi, saya sarankan untuk mengaktifkan opsi ketiga di sini, yaitu aktifkan layanan pemulihan data dan juga cadangkan aplikasi Android ke Google Drive, agar data kita tersimpan dan mudah dipulihkan, kecuali jika kamu memiliki ruang yang terbatas di Google Drive-mu. Dan juga yang keempat untuk menggunakan lokasi demi kompatibilitas yang lebih baik dengan layanan Google. Nah, yang pertama itu sepenuhnya opsional, jadi saya akan memilih yang kedua, ketiga, dan keempat. Lalu kamu harus klik terima dan lanjutkan, lalu klik lagi kecuali kamu tidak ingin menyinkronkan semua data akun Google-mu dengan Chromebook-mu. Dalam kasus seperti itu, pastikan untuk mencentang kotak di samping tinjau opsi sinkronisasi untuk pengaturan berikutnya. Tapi dalam kasus saya akan menggunakan data yang sudah ada di akun saya. Setelah itu, kita harus membuat kode PIN, jadi masukkan kode PIN kamu di kolom ini. Kamu bisa menggunakan keyboardmu. Kamu juga bisa menggunakan papan tombol di layar. Kamu harus memasukkan kode PIN yang terdiri dari setidaknya 6 digit, lalu konfirmasi di kolom berikutnya. Kemudian tekan Enter. Dan lalu, jika kamu mau, kamu juga bisa menyesuaikan beberapa fitur aksesibilitas lainnya seperti mengubah arah scroll touchpad, mengubah ukuran tampilan dan teks, atau memilih tema gelap atau terang untuk perangkatmu. Jika kamu ingin mengatur sesuatu, cukup pilih opsi yang kamu inginkan dan klik berikutnya. Jika tidak, curi slash ke akhir dan kemudian klik mulai.
Sekarang, untuk memeriksa progres pembaruan perangkat lunak kita, buka Control Center di pojok kanan bawah. Lalu klik ikon roda gigi di sini, dan setelah itu pilih tentang Chrome OS di bagian bawah sidebar, dan di sini kamu akan melihat progres pembaruanmu. Setelah pembaruan selesai, kita juga harus merestart PC agar perubahan dapat diterapkan. Dan itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini membantu, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami. Tinggalkan like dan komentar di bawah, dan sampai jumpa di video berikutnya.